2151 memurnikan Gu dengan tukar gunung terkenal. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Perbatasan Selatan, Gunung Wuyi, markas besar klan Wu. Di sebuah aula, Kesin Hong tersenyum tipis saat menyapa dengan sopan. Kesin Hong memberi hormat kepada tetua tertinggi pertama klan Wu. Wu Yong duduk dan tersenyum, utusan yang terhormat, tidak perlu bersikap begitu sopan. Kesin Hong berbicara dengan terbuka dan lugas, saya datang ke sini dengan Gu Angin Kipas, itu telah disempurnakan dan dibesarkan dengan sukses. Silakan periksa sekarang. Wu Yong tidak bisa menahan rasa terkejut, begitu cepat. Apakah Fang Yuan memiliki metode untuk menyempurnakan Gu abadi palsu? Apakah dia di sini untuk menipu saya? Dia menerimanya dan memeriksanya dengan saksama, tidak ada cacat sama sekali. Itu adalah Gu abadi peringkat 8 yang asli. Tapi bagaimana Fang Yuan bisa menyempurnakan Gu abadi peringkat 8 dalam waktu yang begitu singkat? Memikirkan hal ini, Wu Yong tidak yakin lagi. Dalam benaknya, sifat utama Fang Yuan adalah licik, kejam, tidak tahu malu, tidak bermoral, dan kejam. Iblis nomor 1 di dunia ini tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Utusan, mohon tunggu sebentar, Dewa Gu klan Wu kami akan datang dan memeriksanya. Jawab Wu Yong, klan Wu memiliki jalur penyempurnaan Gu mereka sendiri, tetapi mereka tidak kuat. Klan Wu tidak terspesialisasi dalam jalur penyempurnaan, mereka paling ahli dalam jalur angin. Tidak hanya di perbatasan selatan, bahkan di 5 wilayah, klan Wu adalah yang terbaik dalam jalur angin. Setelah beberapa menit, Wu Yong menerima informasi bahwa Gu Angin Kipas peringkat 8 adalah yang asli, itu tidak mungkin palsu. Wu Yong memiliki emosi yang rumit. Gu Dewa itu unik, karena Gu Dewa peringkat 8 terlalu sulit untuk disempurnakan, mereka memiliki makna yang sangat penting. Dewa Gu peringkat 8 biasa bahkan tidak memiliki satu pun Gu Dewa peringkat 8. Misalnya, leluhur tua Suehu kehilangan semua yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun di tanah terberkati gunung bersalju setelah mencoba menyempurnakan Gu Dewa Surgawi yang menyaingi keberuntungan. Tentu saja, ini karena ambisinya berbenturan dengan manfaat pengadilan surgawi dan surga panjang umur. Meskipun dunia telah berubah dalam beberapa tahun terakhir, dengan pergerakan urat bumi dan pasang surut Qi yang mengamuk, sejumlah besar material abadi muncul, kemungkinan akan menyebabkan peningkatan besar dalam Gu abadi peringkat 8. Namun, bagi para Dewa Gu peringkat 8 biasa, terutama para abadi tunggal, mereka masih akan menghadapi masalah dalam mendapatkan satu Gu abadi peringkat 8. Tidak disangka bahwa klan Wuku telah mendapatkan Gu abadi peringkat 8 yang baru. Wu Yong senang tetapi juga semakin waspada terhadap Fang Yuan. Di sisi lain, Kesin Hong menambahkan, karena kamu telah memeriksanya, 2 Gu abadi mana yang ingin disempurnakan oleh klanmu selanjutnya? Aku bisa membawa keduanya kembali lain kali. Wu Yong menjadi ragu-ragu, haruskah dia memberikan Gu Angin Prestise berwajah 7 kepada Kesin Hong? Jika dia bisa memurnikan Gu Angin Prestise berwajah 8, Wu Yong akan mendapatkan peningkatan kekuatan yang besar. Namun justru karena itulah, Gu Angin Prestise berwajah 7 sangatlah penting. Jika dia memberikannya kepada Fang Yuan dan Fang Yuan merebutnya, apa yang akan dia lakukan? Kalau dipikir-pikir, ada banyak pilihan. Pada saat ini, Wu Yong merasa bahwa 3 kesempatan terlalu sedikit. Dia tidak menginginkan apapun selain menaikkan semua Gu abadi klan Wu ke peringkat 8. Tidak disangka kau bertindak begitu cepat, aku cukup dimanjakan dengan banyak pilihan saat ini. Aku perlu memikirkannya dengan hati-hati. Utusan, mengapa kau tidak tinggal di sini dan memberiku waktu 3 hari untuk mempertimbangkan? Tanya Wu Yong. Wu Bacong mendengar ini dan menambahkan, mendesak Kesin Hong, ngomong-ngomong, ini adalah ketiga kalinya kau datang ke klan Wu, biarkan kami menjamumu dan membawamu berkeliling. Baiklah, Kesin Hong tersenyum tipis, aku sangat menyukai gaya klan Wu, aku akan merepotkanmu dengan kunjunganku. Mengenai pertimbangan tetua tertinggi pertama, aku mengerti. Sebenarnya, aku telah ditugaskan dengan misi lain, aku ingin tahu apakah klanmu ingin melakukan transaksi lain dengan kami. Transaksi apa? Wu Yong menjadi waspada. Dia memikirkan domain terpencil surga dan bumi Hulen, itu mirip dengan Gu abadi tingkat 9, tetapi Fang Yuan dengan paksa membelinya. Memikirkan hal ini, Wu Yong merasakan sedikit sakit hati lagi. Kesin Hong menjelaskan detailnya sementara Wu Yong merenung. Wu Bacong berteriak kaget, apa?
Fang Yuan ingin menggali gunung-gunung terkenal klan Wu kita. Sebagai gantinya, dia akan memurnikan gua abadi tingkat 8 untuk klan Wu kita. Tepat sekali. Xin Hong mengangguk. Wu Bacong mencibir, bagaimana mungkin? Setiap gunung terkenal setidaknya merupakan titik sumber daya yang besar. Sebagian besar dari mereka adalah titik sumber daya raksasa, beberapa yang terpilih adalah titik sumber daya super, mereka dapat menghasilkan bahan abadi tingkat 8. Meskipun kamu dapat memurnikan gua abadi tingkat 8, kamu masih menggunakan gua abadi kami sebagai fondasi untuk menaikkan peringkat mereka, kamu tidak memberi kami gua abadi tambahan. Selain itu, gua abadi sulit diberi makan, gua abadi peringkat 8 juga. Bahkan jika mereka disempurnakan, mereka akan menghabiskan sumber daya kita. Namun, gunung-gunung terkenal mampu menghasilkan sumber daya terus-menerus, mereka hampir tidak akan pernah kering. Anda ingin mengambil gunung-gunung terkenal kami, Anda mencoba melumpuhkan fondasi kami, apa niat Anda, rencana apa yang Anda rencanakan? Menjelang akhir, Wu Bacong pada dasarnya berteriak marah. Namun Xin Hong sudah siap untuk ini, ia berbicara dengan tenang, tidak begitu, sama sekali tidak begitu. Tetua Wu Bacong, Anda terlalu pesimis tentang ini. Pikirkan baik-baik, klan Anda baru saja mendapatkan banyak benih Gu Immortal untuk menjalani kenaikan abadi baru-baru ini, tetapi Anda hanya memperoleh 6 abadi baru, dengan sebagian besar dari mereka adalah anggota eksternal. Bahkan dengan lebih banyak Gu Immortal, wilayah klan Wu terlalu besar, Anda tidak dapat mempertahankannya. Karena itu masalahnya, Anda mungkin juga menjual beberapa wilayah. Dalam hal itu, klan Wu tidak hanya akan memiliki Gu Immortal peringkat lebih tinggi, Anda bahkan akan memiliki tenaga kerja yang cukup. Lebih jauh, Xin Hong melanjutkan, Gu Immortal itu unik, saya yakin tetua Wu Bacong tahu betapa berharganya Gu Immortal peringkat 8. Bahan-bahan abadi dapat dijual dan dibeli, tetapi dapatkah Gu Immortal dibeli dengan mudah? Mereka unik, mereka hanya dapat diperdagangkan. Bahkan jika harta surga kuning adalah pasar nomor 1 di dunia, izinkan saya bertanya kepada Anda, berapa banyak Gu Immortal yang telah diperdagangkan di sana selama bertahun-tahun ini? 5 wilayah sekarang menjadi 1, perang kacau 5 wilayah tidak dapat dihindari. Kekuatan pertempuran Gu abadi adalah hal yang paling penting, Anda hanya dapat mempertimbangkan sisanya setelah memiliki kekuatan yang cukup untuk membela diri. Gu abadi peringkat 8 dapat menyebabkan kekuatan klan Anda meningkat tajam, Anda tidak hanya dapat melindungi diri sendiri, Anda dapat menyerang orang lain dan mendapatkan sejumlah besar kekayaan dalam perang. Ini, Wu Bacong ragu-ragu. Xin Hong menatap Wu Bacong, dia melirik Wu Yong secara rahasia tanpa menunjukkan tanda-tanda apapun, terus meyakinkan mereka. Gunung Asap Manusia adalah markas besar klan Chai, mereka menjualnya kepada kami baru-baru ini. Apa, ada hal seperti itu? Wu Bacong tertegun. Xin Hong tidak menjelaskan lebih lanjut, dia mundur selangkah, jika klan Wu tidak menginginkan perdagangan ini, kami tidak akan memaksa Anda. Kali ini, selain membawa kembali Gu abadi untuk disempurnakan, saya juga perlu menemukan klan lain dan menjalani perdagangan ini dengan mereka. Ekspresi Wu Bacong sedikit berubah. Jika klan Wu tidak berurusan dengan Fang Yuan tetapi klan lain melakukannya, kekuatan pertempuran mereka akan melonjak sebagai gantinya. Bahkan jika mereka menyerah pada sumber daya sekarang dan kehilangan potensi masa depan, bagaimana jika mereka memutuskan untuk memperluas melalui invasi? Pada saat itu, jika klan Wu menolak untuk bekerja dengan Fang Yuan, kekuatan pertempuran mereka akan dilampaui oleh klan lain. Pada saat itu, klan Wu akan jatuh dari tahta mereka sebagai pasukan perbatasan selatan nomor 1, mereka akan diganggu oleh yang lain. Wu Yong mengetuk meja dengan jarinya saat dia berpikir keras. Fang Yuan sangat mendominasi bahkan ketika berbisnis, dia tidak memberi orang lain cara untuk menolak. Namun, meskipun Xin Hong mencoba meyakinkan kita, dia tidak salah tentang hal itu. Perdagangan ini masuk akal, tetapi kita perlu mengendalikan sejauh mana transaksi kita. Pada waktu yang hampir bersamaan, di Istana Surgawi Penekan Keberuntungan, Ganni memberi hormat kepada Tuan. Ujung bumi dari 8 ujung berlutut di hadapan raksasa zombie abadi Sun. Ujung bumi Ganni adalah seorang wanita abadi, ia mengolah jalur bumi dan jalur pemurnian, pencapaian jalur pemurniannya cukup dalam. Pada saat ini, ia memegang 4 Gu abadi peringkat 8 dan menyerahkannya dengan hormat. Raksasa zombie abadi Sun memeriksanya selama beberapa waktu dan merasa senang. Ganni,
kau memang ahli jalur pemurnian surga panjang umur kami. Sejak perang takdir hingga sekarang, kau menerima perintahku dan memurnikan 4 gua abadi peringkat 8, kau telah memberikan kontribusi yang sangat besar. Ganni dengan cepat menjawab, itu semua berkat metode jalur keberuntungan Tuan, jika tidak, hanya dengan bakatku saja, kita tidak mungkin memurnikan begitu banyak gua abadi peringkat 8 dalam beberapa tahun ini. Tetapi karena itu, keberuntungan surga panjang umur turun drastis. Raksasa zombie abadi Sun memotongnya sambil melambaikan tangannya, di dunia ini, ada kerugian di mana ada keuntungan. Untuk menyempurnakan gua abadi ini, pengeluaran keberuntungan adalah investasi yang diperlukan. Zombie abadi Giant Sun mengambil salah satu dari 4 gua abadi ini dan mengamatinya dengan saksama di depannya. Gua ini memiliki bentuk yang aneh, berbentuk kubus dan menyerupai kotak kayu. Ini adalah gua tiruan, berada di urutan ke-8 dalam daftar gua mistik, yang berasal dari Tifing Heaven Demon Venerable. Jika seseorang menempatkan gua ini dengan gua abadi manapun di dunia bersama-sama untuk beberapa waktu, pembudidaya gua dapat mengaktifkan gua tiruan untuk mengubah dirinya menjadi gua abadi itu. Gua abadi itu unik, tetapi gua tiruan dapat melewati logika ini sampai batas tertentu. Namun, gua tiruan tidak dapat dibandingkan dengan yang asli dalam hal kekuatan. Saat itu, Giant Sun Immortal Venerable meminta pengadilan surgawi untuk gua abadi ki manusia dan gagal. Giant Sun Immortal Venerable mengambil jalan lain, menyempurnakan gua tiruan dan mengubahnya menjadi gua abadi ki manusia. Selanjutnya, dengan gua abadi ki manusia, ini sebagai intinya, ia mendirikan bangunan 88 yang sejati. Selain gua tiruan ini, 3 gua abadi peringkat 8 lainnya semuanya adalah gua abadi jalur darah. Kota Kaisar Ilahi. Cahaya berkedip, 10 anak dari jalur manusia keluar dari dunia lukisan, kembali ke dunia nyata. Kami, akhirnya kembali. Sayang sekali kami tidak berhasil menurunkan 2 lukisan baru itu. Kami diasuh oleh pengadilan surgawi tetapi waktunya sudah habis, kami harus pergi. Apa yang kamu khawatirkan? Meskipun kami tidak menurunkannya sepenuhnya, situasinya telah ditetapkan. Ada begitu banyak penjinak binatang di dunia lukisan, bahkan para pembudidaya telah muncul. Selain itu, dengan fondasi yang dalam yang kami buat, tidak ada kemungkinan untuk gagal. Itu benar, setelah 10 anak dari jalur manusia berbincang selama beberapa waktu, Gua Immortal Sekte mereka tiba untuk membawa mereka kembali. Qin Dingling dan yang lainnya menyembunyikan jejak mereka, menyaksikan pemandangan yang terbentang di hadapan mereka. Ke-10 orang ini adalah benih abadi jalur manusia dari pengadilan surgawi kita. Terlepas dari hasil dari ekspedisi Gua Iblis Gila ini, kita perlu memelihara orang-orang ini, berinvestasi penuh pada mereka. Qin Dingling mengumumkan, baik, Nyonya. Gua Immortal yang bertanggung jawab mendengarkan kata-kata Qin Dingling dan mengukirnya di benaknya. Ayo pergi. Qin Dingling berbalik dan berkata pada kehendak Genesis Lotus. Kehendak Genesis Lotus mengangguk. Pada saat berikutnya, kota Kaisar Ilahi bergerak, kota besar itu terbang lagi, menuju langsung dari benua tengah dengan momentum yang tak tertandingi di dalam celah abadi yang berdaulat. Beberapa manusia varian berkumpul dalam sebuah lingkaran, mereka sibuk terlibat dalam urusan penting. Pelan-pelan, teman-teman, santailah sedikit, jangan terlalu cemas. Lebih cepat, aku tidak tahan lagi. Bam, suara keras terdengar, sebuah bukit raksasa mendarat di tanah. Bukit ini tidak tinggi, tidak memiliki air jernih dengan vegetasi yang indah, sebagian besar ada batu debu dan batu awan besi di gunung, menyebabkannya tampak abu-abu di sebagian besar area. Dan yang paling menakjubkan, seluruh bukit ini benar-benar sunyi. Meskipun ada banyak bentuk kehidupan, ketika Dewa Gu berbicara di sini, tidak ada suara yang dapat ditransmisikan kecuali mereka menggunakan metode tertentu. Ini adalah bukit sunyi. Itu memiliki reputasi yang sama dengan gurun anti suara gurun barat, yang terkenal di dunia. Setiap gerakan pembunuh jalur suara yang digunakan di sini akan sangat dilemahkan dan ditekan. Bukit Sunyi adalah gunung yang terkenal di perbatasan selatan, tetapi karena menghasilkan sedikit sumber daya, itu tidak terlalu berguna bagi siapapun. Kali ini, Fang Yuan mengirim utusan kemana-mana untuk bernegosiasi dalam transaksi. Silent Hill dijual kepada Fang Yuan sebagai hasilnya, para Dewa Gu manusia varian ini bergerak dalam kelompok. Mereka bertugas memindahkan Silent Hill kembali ke lokasi tertentu dari celah abadi yang berdaulat. Namun, relokasi hanyalah langkah pertama,
selanjutnya, mereka harus mengembangkan akar gunungnya. Orang yang bertanggung jawab atas ini adalah Dewa Gu Manusia Batu. Dia mengaktifkan sebuah metode saat akar gunung Silent Hill mulai tumbuh dengan cepat, menusuk ke lingkungan sekitarnya. Lebih dalam, masuk lebih dalam. Pemimpin itu menginstruksikan sambil tiba-tiba mendesah, mengapa kamu berhenti? Apakah kamu selesai begitu cepat? Dewa Gu Manusia Batu berkata dengan tidak sabar, katakan, pemimpin, bisakah kamu tetap diam? Aku juga ingin masuk lebih dalam, tetapi aku hanya memiliki level kultivasi peringkat 7. Ini adalah gunung yang terkenal, sangat melelahkan untuk memengaruhi dan memanipulasi akar gunungnya. Tetapi pemimpin itu berkata, itu sebabnya aku berkata kamu harus bekerja lebih keras. Level kultivasimu terlalu rendah, kapan kamu akan menjadi peringkat 8? Manusia Batu Gu Immortal memutar matanya, bos, aku masih peringkat 6 beberapa waktu lalu. Aku hanya melewati kesengsaraan dan mencapai peringkat 7 karena Tuan kita. Aku juga ingin mencapai peringkat 8, tetapi itu terlalu sulit. Para Gu Immortal lainnya segera berbicara. Pemimpin benar, dalam kelompok kami, kaulah satu-satunya yang dapat mengatasi akar gunung, membiarkannya tumbuh tebal dan panjang. Jika kau lebih kuat, kami akan menyelesaikan misi kami dengan lebih baik, kami juga akan menerima hadiah yang lebih baik. Anda yang bertanggung jawab atas urat-urat gunung, kontribusi Anda adalah yang tertinggi di antara kami. Saya tidak tidur selama 2 bulan, saya telah melakukan misi relokasi gunung sepanjang waktu. Guru memiliki ambisi dan inspirasi yang begitu besar, dia mengelola sebuah proyek untuk membuat urat-urat tanah buatan. Namun, rencana ini pada akhirnya akan selesai, bukankah kita akan meraih kesempatan ini ketika tersedia bagi kita? Lihatlah kelompok-kelompok lain, semakin banyak misi yang mereka selesaikan, semakin sedikit yang akan kita miliki untuk diri kita sendiri. Para Dewa Gu lainnya menatap Dewa Gu Manusia Batu, mereka memiliki ekspresi harapan dan kekecewaan. Dewa Gu Manusia Batu sangat tidak berdaya, tidakkah kalian tahu? Kami para manusia batu tidak kekurangan tidur dalam hidup kami. Karena tubuh kami terlalu berat, itu merupakan beban yang sangat besar bagi jiwa kami. Kami perlu tidur untuk menenangkan jiwa kami. Kalau begitu gunakan formasi kehidupan hati. Saya sudah menggunakannya. Di papan kontribusi guru, bukankah ada metode jalur jiwa untuk meningkatkan fondasi jiwa Anda? Tetapi saya mengolah jalur bumi, metode jalur jiwa kurang efektif pada saya. Daripada menggunakan poin kontribusiku pada mereka, lebih baik aku meningkatkan pencapaian jalur bumiku saja. Pemimpin itu menggertakkan giginya, berhentilah berdebat, mari kita kumpulkan dana kita dan bantu adik kecil manusia batu kita. Mari kita kumpulkan beberapa poin dan tingkatkan fondasi jiwanya. Para Dewa Gu lainnya setuju bersama. Saat ini, Dewa Batu Manusia Batu adalah kelemahan kelompok mereka. Jika dia menjadi lebih kuat, seluruh kelompok akan mendapat manfaat darinya. Fang Yuan membagikan segala macam misi, mereka dibuat setelah deduksi jalur kebijaksanaan, isinya sederhana tetapi memiliki makna yang dalam. Baik itu kesulitan misi atau kontennya sendiri, Dewa Gu seringkali harus bekerja sama dengan orang lain, sulit untuk melakukan misi apapun sendirian. Ini memberi Dewa Gu dari berbagai ras kesempatan untuk bekerja sama secara intim. Setelah lama bekerja sama, mereka secara alami mengembangkan persahabatan dan persahabatan. Dengan demikian, di dalam seluruh celah abadi yang berdaulat, semua suku dan ras yang berbeda dengan mulus menyatu menjadi satu komunitas besar. Manusia, manusia batu, manusia bulu, manusia tinta, manusia salju, dan lain-lain, mereka semua bekerja sama, menyumbangkan darah dan keringat demi membangun tanah air mereka yang indah. Bagus sekali, Silent Hill telah direlokasi. Semua gunung terkenal tersebar di sekitar 5 wilayah mini, persyaratan paling dasar telah terpenuhi, kita sekarang dapat mulai mengembangkan urat bumi. Fang Yuan telah menaruh perhatian besar pada rencana relokasi gunung terkenal itu. Setelah melihat situasi di Silent Hill, dia mulai mengambil tindakan secara pribadi. Untuk membangun urat bumi, dia telah menciptakan banyak formasi abadi di area penting dari 5 wilayah mini. Pada saat ini, Fang Yuan berkehendak saat esensi abadi dikeluarkan, formasi abadi mulai aktif dengan sendirinya. Tanah dari 5 wilayah mini berguncang dengan intensitas yang lebih besar seiring berjalannya waktu. Varian manusia yang tinggal di berbagai daerah tersesat dan bingung, sementara beberapa menunjukkan ekspresi kegembiraan. Apa yang terjadi?
Apakah ada gempa bumi lagi? Sebagian besar Master Gufana tidak memahami situasinya. Master telah mulai mengambil tindakan. Ya Tuhan, dia memengaruhi seluruh 5 wilayah mini sekaligus. Ini benar-benar proyek yang besar. Para dewagu merasakan situasinya, mereka semua merasakan kegembiraan yang intens dan juga kekaguman yang lebih dalam terhadap Fang Yuan. Gemuruh. Tanah terus bergemuruh tetapi tingkatnya tidak terlalu parah, tidak banyak kerugian dari ini. Urat bumi mulai terbentuk dalam rantai karena pengaruh formasi Gu di berbagai daerah, menggunakan gunung-gunung terkenal sebagai berbagai simpulnya. Urat bumi ini melintasi 5 wilayah mini, ia hadir di Laut Timur Mini, Benua Tengah Mini, Dataran Utara Mini, Perbatasan Selatan Mini, dan Gurun Barat Mini. Jika dilihat dari atas, urat bumi ini menyerupai bentuk geometris yang tidak beraturan, garis-garisnya sangat jelas dan sederhana, ia hampir tidak menutupi area setengah dari 5 wilayah mini. Urat bumi berhasil dibangun, tanah kembali normal. Formasi abadi di berbagai tempat terhenti, mereka pada dasarnya didorong oleh bahan abadi yang hampir sepenuhnya habis, formasi sekarang tidak lengkap dan tidak dapat digunakan lagi. Fang Yuan mulai menilai hasilnya dengan hati-hati. Ia sangat sabar dan teliti, setelah beberapa saat, ia mengangguk puas. Itu berjalan sesuai rencana, seluruh urat bumi dibuat dengan sempurna, tidak ada cacat yang terlihat. Tentu saja, ini ada hubungannya dengan desain urat bumi buatan yang sederhana, itu terlalu kasar. Sebenarnya, bagian tersulit dari proyek urat bumi buatan bukanlah pembuatan urat bumi. Masalahnya adalah cara mengumpulkan cukup banyak gunung terkenal untuk digunakan sebagai simpul urat bumi berbagai wilayah. Hal tersulit kedua adalah metode untuk membuat urat tanah buatan. Urat tanah sudah selesai dalam keadaan awalnya, sekarang masih cukup kasar dan tidak berdampak langsung pada seluruh lubang abadi yang berdaulat. Bahkan, mungkin akan sering menimbulkan masalah selama periode awal ini, tetapi setelah beberapa saat ketika keadaan kembali normal, lubang abadi yang berdaulat akan menjadi lebih stabil daripada sebelumnya. Fang Yuan memperkirakan dalam benaknya, dia menarik perhatiannya dari lubang abadi yang berdaulat dan menggunakan panci keberuntungan memasak untuk memeriksa keberuntungannya lagi. Dengan satu tatapan, mata Fang Yuan bersinar, kegembiraan terekspresikan dalam tatapannya. Penciptaan urat bumi buatannya memiliki efek besar pada keberuntungannya. Keberuntungannya awalnya adalah pilar besar cahaya perak, tetapi cukup longgar seperti tanah awan, itu bisa tersebar dengan satu sentuhan. Sekarang, meskipun pilar perak itu lebih kecil, itu menjadi lebih padat. Ini adalah perkembangan yang cukup meyakinkan. Tetapi keberuntungan para bangsawan lainnya juga telah tumbuh lebih kuat. Fang Yuan mengerutkan kening pada dirinya sendiri. Di puncak pilar cahaya perak, 3 awan menjulang di atasnya, mereka mewakili Star Constellation Immortal Venerable, Giant Sun Immortal Venerable, dan Spectral Soul Demon Venerable. Awan Star Constellation masih mengendalikan level pertama, itu telah sedikit meluas. Spectral Soul berada di level kedua, sementara Giant Sun Immortal Venerable berada di level ketiga. Namun, kini ada pemandangan aneh. Awan Star Constellation tampak melahap awan Spectral Soul. Pemandangan ini cukup membingungkan bagi Fang Yuan, ia memiliki banyak tebakan dalam benaknya, tetapi ia tidak yakin tentang apapun. Ada juga transformasi lain. Di bagian bawah pilar cahaya perak, debu kuning coklat mulai berputar di sekitarnya lagi. Debu tanah ini bergerak di sekitar pilar cahaya perak, tampaknya menstabilkannya. Melalui pemeriksaan keberuntungan, Fang Yuan memastikan bahwa rencana urat tanah buatan sangat berguna bagi dirinya sendiri. Ia menjadi semakin bertekad untuk melanjutkan rencana ini. Namun, setelah mendapatkan urat tanah, aku tidak bisa lagi menggunakan transformasi asimilasi makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Fang Yuan mengingatkan dirinya sendiri. Jurus pamungkas transformasi asimilasi makhluk yang tak terhitung jumlahnya adalah metode pamungkas Beast Calamity Immortal. Jurus ini mengandung kedalaman tertinggi dari jalur transformasi, mampu mengubah tanda dao dari semua jalur lain menjadi tanda dao jalur transformasi. Jurus ini bahkan dapat memengaruhi tanda dao jalur surga, sehingga segala macam kesengsaraan dapat berubah menjadi bencana binatang. Tubuh utama Fang Yuan tidak dapat menggunakannya lagi. Langkah yang mengubah tanda dao ini memiliki efek yang sangat besar pada habitat celah abadi berdaulat. Fang Yuan sekarang memiliki jumlah tanda dao yang mengerikan, mengabaikan hal lain, hanya tanda dao jalur penyempurnaan saja berjumlah lebih dari 6 juta. Jika 6 juta tanda dao ini tiba-tiba berubah menjadi tanda dao jalur lain,
celah abadi berdaulat tidak akan dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut. Pada saat itu, masalah besar akan terjadi di lingkungan tersebut, kesengsaraan mengerikan yang terjadi akan memiliki konsekuensi yang tak terbayangkan. Misalnya, seperti ikan yang berenang di air tetapi air berubah menjadi lava, mudah untuk menebak hasil dari ikan tersebut. Di masa lalu, ketika Fang Yuan menggunakan transformasi asimilasi makhluk yang tak terhitung jumlahnya, perkembangan bukaan abadi yang berdaulat masih cukup rendah, hanya ada sedikit bentuk kehidupan di dalamnya. Pada saat itu, ia juga memiliki tanda Dao yang jauh lebih sedikit. Jika ia menggunakan transformasi asimilasi makhluk yang tak terhitung jumlahnya sekarang, akan ada terlalu banyak tanda Dao yang ditransformasikan, itu tidak dapat dilakukan. Tetapi jika ia mengubah lebih sedikit tanda Dao sebagai gantinya, melawan yang terhormat, itu tidak akan memiliki tujuan apapun dalam pertempuran. Jurus pembunuh abadi, perjalanan langit dan bumi. Pada saat berikutnya, tubuh utama Fang Yuan pergi dari Laut Timur ke perbatasan selatan. Sebuah gunung tinggi mengintip ke awan, energi es terpancar darinya, akar gunungnya telah dipotong, Fang Yuan ada di sini untuk mengambilnya setelah persiapan selesai. Ini adalah puncak beku. Saat itu, Fang Yuan menyamar sebagai Wu Yihai dan menyelinap ke klan Wu, ia telah berkonflik dengan klan Xia atas gunung ini. Frosty Peak tentu saja merupakan gunung yang terkenal, gunung ini menghasilkan sumber daya jalur es dan salju. Akan tetapi, Frosty Peak yang awalnya putih dan indah kini dipenuhi lubang di mana-mana akibat penggalian yang berlebihan, tidak hanya jelek, produksi sumber daya juga terpengaruh. Oleh karena itu, Frosty Peak ini dijual kepada Fang Yuan oleh klan Wu. Saat ini, ada banyak Gu Immortals yang mengelilingi Frosty Peak. Selain Gu Immortals manusia varian yang dikirim Fang Yuan, Gu Immortals klan Wu juga ada di sini. Wu Yong termasuk di antara mereka. Wu Yong ingin bertemu langsung dengan Fang Yuan. Jika pengejaran Fang Yuan baru saja berakhir, Wu Yong tidak akan berani mendekatinya sama sekali. Fang Yuan adalah iblis nomor 1 di dunia, Wu Yong tidak akan berani mendekatinya, ada ancaman terbunuh. Itu terlalu berbahaya, tapi sekarang berbeda. Fang Yuan memiliki serangkaian metode untuk urusan luar negeri. Ia terlibat dalam transaksi dengan banyak kekuatan besar tanpa menggunakan kekuatan kasar. Efek awalnya mungkin kecil tetapi setelah sekian lama, kekuatan super seperti klan Wu, klan Fang, dan klan Cai dapat melihat bahwa Fang Yuan adalah seseorang yang dapat bekerja dengan prinsip dan aturan. Setelah kekuatan super ini menilai ulang Fang Yuan, mereka memutuskan untuk bekerja dengannya. Tidak mudah untuk mencapai tahap ini. Apakah seekor kelinci punya nyali untuk melakukan transaksi dengan serigala? Tapi pria di depanku ini mencapai prestasi ini. Wu Yong menatap Fang Yuan sambil merasa rumit dalam hati. Wu Yong adalah pahlawan generasi saat ini, bakat dan bakatnya adalah yang terbaik bahkan di antara Gu Immortal peringkat 8. Melihat tindakan Fang Yuan akhir-akhir ini, bahkan Wu Yong pun mendesah dalam hati saat ia mengembangkan perasaan kagum. Memiliki kekuatan tetapi tidak menyalahgunakannya atau menindas yang lemah dengan santai, ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dicapai. Di permukaan, ini tampak seperti sikap seseorang dengan pengendalian diri dan pemahaman bahwa seseorang tidak dapat menyalahgunakan keuntungan mereka atau mereka akhirnya akan goyah. Tetapi kenyataannya adalah, ia tidak terpengaruh oleh keserakahan atau ambisi, logikanya selalu menekan emosi lainnya. Di dunia saat ini, tidak, sepanjang waktu, sepanjang sejarah umat manusia, berapa banyak orang yang dapat mencapai tahap ini. Fang Yuan bahkan dapat membuat kekuatan yang lebih lemah ini melakukan transaksi dengannya tanpa khawatir. Awalnya, hanya ada klan Wu, tetapi Wu Yong segera menemukan bahwa hampir semua kekuatan super bertransaksi dengannya. Mereka menjual beberapa gunung terkenal yang tidak berguna dengan imbalan kesempatan untuk memurnikan Gu abadi peringkat 8. Ini tidak mudah. Itu menunjukkan bahwa Fang Yuan memiliki keterampilan interpersonal yang luar biasa. Baik melalui ancaman atau godaan, bahkan jika ia menggunakan metode lain, hasilnya adalah ia berhasil. Fang Yuan benar-benar orang yang luar biasa. Meskipun dia memulai dari jalan setan, tingkah laku dan pola pikirnya tidak pernah terkekang oleh ide-ide dangkal seperti golongan. Dia bisa menjadi orang benar atau jahat, dia bisa membantu dunia atau menyebabkan kekacauan di dunia. Semuanya tergantung pada metode yang dia adopsi. Bahkan sepanjang sejarah, iblis seperti itu benar-benar yang paling menakutkan. Terlahir di generasi yang sama dengan orang ini juga merupakan berkah bagiku. Karena dari Fang Yuan, dia melihat dirinya sendiri,
itu adalah bukti dari cita-citanya sendiri. Dia memiliki banyak kesamaan dengan Fang Yuan. Serangkaian tindakan Fang Yuan selama periode ini memungkinkan Wu Yong untuk melihat visi Fang Yuan. Dia tahu bahwa Fang Yuan adalah seseorang yang melihat 10 langkah lebih maju dari setiap tindakan. Karena pendapat dan tindakan semua orang telah berubah karena Fang Yuan, mengapa aku tidak bisa mencoba bekerja sama lebih dalam dengannya? Setelah kehilangan Hu Len, Wu Yong mengembangkan pemikiran ini. Apa yang harus dilakukan dengan musuh yang tidak bisa kau kalahkan? Cara terbaik adalah bekerja sama dengan mereka, untuk berubah dari musuh menjadi sekutu. Bekerja sama dengan Fang Yuan memiliki potensi besar untuk mendapatkan keuntungan, itu sangat membantu klan Wu. Wu Yong adalah seseorang dengan pengendalian diri yang tinggi, tetapi dia juga memiliki kehormatan jalan yang benar. Kecuali bahwa kehormatan seorang yang ambisius seperti dia tidak bernilai lebih dari selembar kertas. Selama manfaatnya cukup tinggi, Wu Yong dapat merobek kertas ini menjadi berkeping-keping tanpa berpikir dua kali. Jadi, Wu Yong mengambil inisiatif untuk datang dan bertemu dengan Fang Yuan secara pribadi. Dia ingin berbicara dan mencoba untuk melihat apakah dia dapat memperdalam kerja sama mereka. Melihat Wu Yong, Fang Yuan juga menunjukkan senyum tipis. Wu Yong pernah mengejar hidupnya, tapi memangnya kenapa? Kalau kau bisa membunuhku, itu bukti kekuatanmu. Ini adalah dunia, tempat yang terkuat bertahan hidup. Kalau aku mati karenamu, itu karena aku lemah, itu karena kurangnya kemampuanku sendiri, itu salahku. Yang lemah dimangsa oleh yang kuat. Bukankah ini hal yang wajar? Jadi, dalam hati Fang Yuan, dia tidak pernah merasakan kebencian atau dendam yang tidak ada gunanya. Wu Yong datang ke sini atas kemauannya sendiri, niatnya untuk bekerja sama sudah jelas, kalau begitu mari kita bekerja sama. Bagi Fang Yuan, bekerja sama dengan klan Wu juga ada manfaatnya. Wu Yong adalah pemimpin aliansi selatan, sementara klan Wu adalah kekuatan super nomor 1 di perbatasan selatan. Mereka akan menjadi panutan bagi kekuatan lain jika mereka memilih untuk bekerja sama. Seperti bagaimana Fang Yuan berdagang dengan kekuatan lain untuk mendapatkan gunung-gunung terkenal, dia telah menggunakan catatan transaksi klan Wu untuk menggoda mereka. Tetapi tepat ketika Fang Yuan hendak berbicara dengan Wu Yong, seorang dewa Gu terbang di langit. Dewa abadi Gu ini mengenakan pakaian rami abu-abu dan topi kerucut. Ia memiliki tubuh berotot dan dagu yang lebar dan tebal, itu adalah Lu Weiyin. Ia selalu tenang dan kalem, tetapi sekarang, ia menunjukkan ekspresi cemas. Lu Weiyin melihat Fang Yuan dan berteriak dari jauh, "Tuan Fang Yuan, akhirnya aku menemukanmu." "Ada apa?" Fang Yuan tersenyum. Lu Weiyin terbang ke arah Fang Yuan, melirik Wu Yong tetapi tidak menyapanya. Wu Yong menjadi sangat penasaran, ia belum pernah melihat Lu Weiyin dalam keadaan panik seperti itu. Lu Weiyin berbicara langsung di depan Fang Yuan, "Tuan Fang Yuan, tahukah Anda bahwa kemarin, kota Kaisar Ilahi membawa para dewa pengadilan surgawi dari benua tengah langsung menuju Gua Iblis Gila Dataran Utara?" Oh, ekspresi Fang Yuan sedikit berubah. Lu Weiyin melanjutkan, "Yang mulia dewa konstelasi bintang kemungkinan telah bangkit kembali. Jika dia bergabung dengan pengadilan surgawi, mereka akan dapat bekerja sama, situasi Gua Iblis Gila akan sangat berbahaya. Tidak ada waktu, kita harus segera menuju ke sana dan mengendalikan situasi." Apa? Wu Yong mendengar ini dan merasa sangat terkejut. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa pengadilan surgawi dan Gua Iblis Gila terlibat dalam sesuatu? Wu Yong sangat tanggap, dia segera menyadari bahwa ini adalah pertarungan yang sangat penting. Terlepas dari hasilnya, itu pasti akan memengaruhi seluruh dunia Dewa Gu, serta 5 wilayah dan 2 surga. Tetapi Fang Yuan tidak cemas, dia menghibur Lu Weiyin, "Jaringan informasi Anda sangat luas. Tetapi jangan khawatir, jangan cemas, saya masih memiliki masalah untuk diselesaikan." Sambil berkata demikian, Fang Yuan menggunakan suatu metode untuk menempatkan puncak beku ke dalam lubang abadi yang berdaulat. "Bagaimana mungkin aku tidak cemas?" Lu Weiyin melepas topinya sambil menatap dengan mata terbelalak, mendesak, "Kita akan melawan pengadilan surgawi dan surga panjang umur. Lokasinya juga Gua Iblis Gila milik Yang Mulia Iblis Tanpa Batas, serta wilayah surga dan bumi yang terpencil itu, wilayah purba. Tuan Fang Yuan, kita tidak boleh kehilangan inisiatif dalam pertarungan ini." Apa? Pengadilan surgawi, surga panjang umur, Yang Mulia Iblis Tanpa Batas, dan wilayah purba.
Wilayah surga dan bumi yang terpencil yang tercatat dalam kurang dari legenda Rensu lebih besar dari. Wu Yong semakin banyak bertanya dalam benaknya, dia juga merasa semakin cemas. Dia ingin tahu segalanya. Fang Yuan memiliki ekspresi serius, aku tahu kau ingin memberikan kontribusi, aku sudah berjanji padamu. Jika Yang Mulia Abadi Bumi Surga ingin bangkit kembali, aku akan membantumu. Tetapi aku memiliki penilaianku sendiri terhadap situasi ini, jika aku tidak menggunakan waktuku untuk memperkuat diriku, bagaimana aku bisa melawan para Yang Mulia? Tidak perlu terburu-buru. Lagi, ini, Lu Weiyin merenung tanpa berbicara lebih jauh. Fang Yuan menoleh ke Wu Yong sambil tersenyum lagi. Wu Yong, mengenai penjualan gunung-gunung terkenal, saya pikir kita dapat memperluas skala transaksi. Misalnya, Moon Bowl, Course Mountain, Phoenix Peak, atau Course Emperor Yudingtian, dan lainnya. Wu Yong menunjukkan ekspresi yang sulit, gunung-gunung terkenal ini memiliki nilai lebih tinggi daripada Frosty Peak. Nilai sebenarnya dari Phoenix Peak adalah burung Phoenix akan berkumpul setiap tahun untuk bertelur. Jika Anda mengambil gunung itu, mungkin nilainya tidak akan besar lagi. Sedangkan untuk Kaisar Mayat Yudingtian atau Gunung Mayat, itu adalah hal-hal yang dibutuhkan oleh klan Wu. Belum lama ini, kami memperoleh warisan sejati jalur perbudakan dari Kaisar Mayat, kami mencoba mengembangkan dan menggunakannya, kedua gunung ini tidak untuk dijual. Sedangkan untuk mangkuk bulan, selama harganya masuk akal, kami dapat mempertimbangkan untuk menjualnya. Wu Yong berbicara dengan nada yang tulus tetapi pikirannya mengembara ke tempat lain. Dia telah mengantisipasi percakapan ini sejak lama. Tetapi karena kata-kata Lu Weiyin sebelumnya, perhatian Wu Yong malah teralih ke masalah tersebut. Fang Yuan bernegosiasi dengan Wu Yong selama beberapa waktu, Lu Weiyin ditinggalkan sendirian di samping mereka. Fang Yuan benar-benar membutuhkan lebih banyak gunung yang terkenal sekarang. Meskipun transaksi sebelumnya membantu, sebagian besar gunung itu tidak berguna. Tetapi jika klan Wu memimpin transaksi, kesepakatan besar antara Fang Yuan dan kekuatan super perbatasan selatan ini dapat melangkah lebih jauh. Setelah berdiskusi, Fang Yuan melambaikan lengan bajunya, baiklah, sampai jumpa lain waktu. Lu Weiyin mengulurkan tangannya, Tuan Fang Yuan. Sebelum pergi, Fang Yuan meliriknya dengan dingin, saya punya urusan lain yang harus diselesaikan. Lu Weiyin tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun yang telah dipendamnya. Pada saat berikutnya, perjalanan surga dan bumi diaktifkan, Fang Yuan menghilang di tempat. Dia benar-benar memiliki sesuatu untuk dilakukan. Kali ini, dia pergi ke gunung lumpur busuk dan mengambil gunung itu. Lu Weiyin menghela napas dalam-dalam pada dirinya sendiri. Wu Yong tersenyum, kita sudah lama tidak bertemu. Kenapa kita tidak? Lu Weiyin melambaikan tangannya, Wu Yong, saya punya urusan yang harus diselesaikan. Ketika saya bebas, saya pasti akan mengunjungi Gunung Wui. Setelah berkata demikian, Lu Weiyin pergi. Dia tidak punya suasana hati untuk menjelaskan semuanya kepada Wu Yong. Wu Yong juga memiliki banyak pertanyaan yang terpendam, dia merasa tidak enak secara internal. Dia segera mengalihkan pandangannya ke arah para dewa Gu manusia varian yang hadir. Senyumnya tidak berubah, dia bertanya kepada orang-orang ini. Tapi apa yang diketahui para dewa Gu manusia varian ini? Pemimpin itu menjawab dengan tenang, tanpa izin Tuan, bagaimana mungkin kami para bawahan berbicara tidak pada tempatnya? Tolong jangan salahkan kami, Tuan Wu Yong, kami harus terus memindahkan gunung. Wu Yong tidak berdaya saat melihat orang-orang ini pergi. Meskipun dia berbicara kepada Fang Yuan dan mencapai tujuan awalnya, Wu Yong tidak bisa senang. Dia merasakan dengan jelas bahwa dia mulai tertinggal oleh Fang Yuan dan yang lainnya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di Gua Setan Gila, misalnya. Tidak heran Fang Yuan mencoba bekerja sama dengan kekuatan besar, Star Constellation Immortal Venerable bangkit kembali. Orang hanya bisa membayangkan tekanan yang dihadapinya. Mungkin aku harus menggunakan ini untuk menawar lebih banyak kondisi dengan Fang Yuan. Setelah memahami kesulitan Fang Yuan, Wu Yong mulai mengembangkan beberapa pikiran. Tunggu, matanya bersinar terang, Lu Weiyin bisa saja menyampaikan kata-kata itu kepada Fang Yuan. Mengapa dia berbicara di depanku dengan sengaja? Kemungkinan besar aku bisa mendapatkan lebih banyak informasi dengan bertanya padanya. Dia menolakku sebelumnya untuk mencoba meningkatkan statusnya dan mendapatkan harga yang lebih tinggi. Wu Yong tersenyum pahit dalam hati.
Dia tahu bahwa jika dia menghubungi Lu Weiyin sekarang, dia akan diperas oleh yang terakhir angin kencang bertiup, rambut Fang Yuan berkibar tertiup angin sebagai hasilnya. Setelah persiapan, dia mengaktifkan jurus pamungkasnya. Sebuah gua surga jalur bumi tingkat 8 dilahap oleh celah abadi berdaulat di bawah metode Fang Yuan. Seperti apa yang dia lakukan sebelumnya, Fang Yuan tidak mencaplok gua surga ini sepenuhnya. Dia memilih untuk membaginya menjadi beberapa bagian dan menempatkannya ke dalam berbagai area celah abadi berdaulat. Tentu saja, karena ini adalah gua surga jalur bumi manusia batu, sebagian besarnya mendarat di 5 wilayah mini, hanya sebagian kecil yang berakhir di 9 surga mini. Di dalam celah abadi berdaulat, saat cahaya yang dalam memudar, sebuah pegunungan muncul di benua tengah mini entah dari mana. Di sini, pegunungan Miriat Rafin milik suku kita. Si Sanbai sangat gembira. Ya, ini adalah bekas gunung suci kita, tetapi sekarang setelah berada di dalam celah abadi berdaulat, itu telah menjadi sangat biasa. Si Guobi memiliki ekspresi yang rumit, dia merasa sedih tetapi juga senang. Beberapa dewagu manusia batu ini berkumpul bersama untuk momen ini. Mereka adalah dewagu dari bekas gua surga ini, tetapi mereka dikirim ke lubang abadi berdaulat Fang Yuan terlebih dahulu. Selama periode waktu ini, level kultivasi mereka meningkat pesat, mereka juga memperoleh banyak dewagu. Mereka hanya berada di level yang sama sekali baru dari sebelumnya. Ayo masuk. Dewagu manusia batu terbang ke pegunungan Miriat Rafin. Salam untuk leluhur tertinggi. Para leluhur akhirnya kembali. Pegunungan Miriat Rafin masih memiliki sejumlah besar Master Gu manusia batu. Setelah melihat dewagu manusia batu, mereka bersorak keras. Memang, ini rumah baru kita. Kita memiliki masa depan yang cerah tinggal di sini. Setelah dewagu manusia batu memberi mereka pidato, mereka mulai mengambil tindakan. Mereka memiliki misi untuk dilakukan. Pegunungan Miriat Rafin ini juga merupakan gunung yang terkenal, itu akan menjadi salah satu inti dari urat bumi. Fang Yuan menghabiskan beberapa jam mencaplok gua surga jalur bumi ini. Selama proses tersebut, perubahan tertentu berkembang di berbagai tempat di seluruh celah abadi yang berdaulat. Di Star Collection City, Combat Beast King memegang benteng saat dia mengamati keributan di celah abadi yang berdaulat bersama dengan dewa gu lainnya. Selama periode waktu ini, Master mencaplok beberapa gua surga dan menyebabkan tanda Dao meningkat jumlahnya. Dapat diharapkan bahwa berbagai area celah abadi yang berdaulat akan mengalami keributan yang semakin meningkat dari waktu ke waktu, dengan intensitas yang meningkat. Bukankah ini bagus? Semakin banyak insiden, semakin banyak misi yang harus kita lakukan. Para dewagu berbicara di antara mereka sendiri, merasa penuh harap terhadap prospek masa depan mereka. Pola pikir mereka telah berubah drastis. Di masa lalu, mereka menentang Fang Yuan mencaplok surga gua mereka, tetapi sekarang situasinya berbeda, mereka menantikannya. Seolah-olah mereka tidak bisa mendapatkan pengakuan Tuan mereka jika surga gua mereka belum dicaplok. Banyak dewagu yang memiliki lubang abadi mereka dicaplok merasa bahwa mereka adalah bagian sejati dari lubang abadi yang berdaulat, mereka merasa lebih unggul daripada dewagu dari dua surga. Tuan Fang Yuan, Tuan Fang Yuan, teriak Lu Weiyin. Dia terbang dari jauh. Fang Yuan berbalik dan tersenyum, sulit bagimu, kamu datang jauh-jauh ke surga putih yang tak terlupakan. Lu Weiyin tersenyum pahit, dia berkata dengan nada mendesak, Tuan Fang Yuan, kamu pasti tahu mengapa aku datang ke sini. Ayo berangkat sekarang, tahukah kamu bahwa kemarin, rumah gua abadi peringkat 8 terbang dari surga hitam yang tak terlupakan ke gua setan gila. Fang Yuan mengangguk, banyak orang melihat itu, rumah gua abadi seharusnya menjadi yang ditinggalkan oleh yang mulia abadi matahari raksasa, istana surgawi penekan keberuntungan, kan? Benar, Lu Weiyin mengangguk terus-menerus, menatap Fang Yuan, saat ini, surga panjang umur dan pengadilan surgawi telah pindah. Jika kita masih tidak mulai mengambil tindakan, kita akan kehilangan kesempatan utama ini. Fang Yuan mengangguk, baiklah, ayo pergi. Benarkah? Lu Weiyin mendengar jawaban yang diinginkannya, tetapi dia tidak dapat mempercayainya. Beberapa hari terakhir ini, dia telah menggunakan metode jalur informasi untuk mendesak Fang Yuan untuk pergi, tetapi dia terus menolaknya. Memikirkan bahwa Fang Yuan benar-benar akan pindah sekarang. Bisakah saya memastikan kapan Tuan Fang Yuan akan pergi? Lu Weiyin masih tidak percaya. Fang Yuan tersenyum, bagaimana dengan sekarang?
Lu Weiyin sangat gembira, Tuan Fang Yuan benar-benar teguh, itu adalah jawaban terbaik, ayo pergi, ayo pergi. Sebenarnya, Fang Yuan telah memutuskan untuk pergi ke gua setan gila sekarang. Dia telah menghabiskan semua alam mimpi, tingkat pencapaiannya pun meningkat. Grandmaster kuasi tertinggi, jalur pemurnian, jalur waktu, jalur perbudakan. Grandmaster Agung, jalur pencurian, jalur transformasi, jalur aturan, jalur ki, jalur api, jalur kebijaksanaan, jalur air, jalur bumi, jalur racun. Grandmaster, jalur darah, jalur kekuatan, jalur bintang, jalur gelap, jalur formasi, jalur jiwa, jalur pedang, jalur manusia, jalur kayu, jalur makanan, jalur hantu, jalur keberuntungan, jalur es dan salju. Master, jalur mimpi, jalur ruang angkasa, jalur logam, jalur angin, jalur awan, jalur petir, jalur informasi, jalur cahaya, jalur suara. Adapun jalur yang tersisa seperti jalur tulang, mereka belum berada pada tingkat master, tetapi dia masih memiliki beberapa kemajuan. Jalur surga sama saja, meskipun ia tidak mencapai level Spectral Soul, level pencapaian Fang Yuan sudah berada di peringkat teratas di dunia saat ini. Baik dari segi luas atau kedalaman, ia dapat dianggap sebagai orang nomor satu di dunia. Bagaimanapun, Spectral Soul kehilangan level pencapaiannya setelah meninggalkan alam mimpi, sementara Star Constellation dan Giant Sun tidak akan mempertahankan level pencapaian Grandmaster tertinggi mereka bahkan jika mereka bangkit kembali sekarang. Tentu saja, ia masih memiliki kekurangan. Misalnya, jalur lukisan, jalur senjata, dan lainnya, semuanya sama sekali kosong. Jalur-jalur ini terlalu langka, jalur lukisan sengaja disembunyikan oleh Genesis Lotus Immortal Venerable, sementara jalur senjata dibuat secara kasar oleh Gu Immortal Cewei dari pengadilan surgawi baru-baru ini. Dengan meningkatnya level pencapaian, Fang Yuan dapat mencaplok lebih banyak gua surga, celah abadi yang berdaulat mencapai batasnya sekali lagi. Jika ada waktu untuk mencerna perolehan baru, celah abadi yang berdaulat akan menjadi lebih stabil. Tetapi tidak ada waktu maupun kesempatan. Melalui pemeriksaan keberuntungan, Fang Yuan menemukan bahwa situasinya telah memburuk lagi. Meskipun masih ada kelonggaran, itu jelas menjadi sangat parah. Dengan keputusan yang tegas, Fang Yuan segera pergi ke dataran utara bersama Lu Weiyin. Sejak pertempuran pengejaran Fang Yuan berakhir, dia telah menggunakan seluruh waktunya hingga batasnya, memulihkan dan meningkatkan kekuatannya sebanyak yang dia bisa. Sekarang, saatnya untuk menghadapi para bangsawan secara langsung. Tahun-tahun telah berlalu, Fang Yuan kembali ke gua setan gila lagi. Awalnya, ketika dia pertama kali datang ke sini, dia hanya memiliki level kultivasi peringkat 7 dan dibatasi oleh perjanjian aliansi. Sekarang, dia melihat ke bawah ke arah gua setan gila, siap untuk terlibat dalam pertempuran dengan para bangsawan. Lapisan pertama gua setan gila adalah tanah kuning yang sangat luas. Ini adalah gua yang sangat besar, hampir melingkar di pintu masuk, membentang ratusan kilometer, tampak sangat megah. Di dalam gua, ada hutan hujan yang rimbun, dipenuhi dengan warna kuning dan hijau. Binatang buas yang terlantar itu membentuk kelompok-kelompok, tanaman merambat dan pohon-pohon saling terkait, geraman dapat terdengar di mana-mana, itu adalah pemandangan primitif. Kita akan turun dari sana, kata Lu Weiyin. Petik 2, tidak perlu terburu-buru. Fang Yuan mengangkat tangannya, bahan-bahan abadi ini berguna bagiku. Dia membuka pintu masuk lubang abadi miliknya. Banyak varian manusia Gu Immortals dikeluarkan. Para Gu Immortals ini berbicara di antara mereka sendiri, mereka turun dalam kelompok, menyebabkan kekacauan di seluruh lapisan pertama. Cepat, ada tanaman terpencil di sini. Gali, bawa kembali. Oh, ada sekelompok monyet binatang terpencil di sini, mari kita bekerja sama. Ceklek-ceklek, kelompok monyet itu berteriak serempak. Batu-batu ini adalah material abadi. Bawa kembali, bawa semuanya kembali. Ini semua adalah poin kontribusi. Para dewa abadi bekerja dengan antusias, mereka seperti sekelompok bandit yang memasuki desa manusia. Meskipun lapisan pertama gua iblis gila memiliki binatang buas dan tanaman liar, bawahan Fang Yuan lebih unggul dalam jumlah, ada juga banyak dewa abadi peringkat 8 di antara mereka yang memiliki gua abadi peringkat 8 dan jurus pembunuh peringkat 8. Lapisan pertama gua iblis gila benar-benar dijarah. Lu Weiyin menyaksikan dengan ekspresi bingung.
Hanya dalam waktu sesingkat ini, bagaimana bawahan Fang Yuan menjadi begitu kuat? Bukankah kekuatan mereka meningkat terlalu tidak masuk akal? Saya memiliki terlalu banyak orang di bawah saya, pengeluaran sumber daya kami sangat tinggi, terutama ketika saya membuat urat tanah buatan baru-baru ini. Ini benar-benar memalukan. Fang Yuan tersenyum. Lu Weiyin dengan cepat melambaikan tangannya, tentu saja tidak, saya malah merasa kagum terhadap Anda. Di dunia saat ini, hanya Tuan Fang Yuan yang mampu memanfaatkan material abadi yang kacau ini. Karena Crazy Demon Cave mengeluarkan suara-suara iblis pada interval tertentu, tanda Dao akan menjadi kacau dan semua material abadi tidak akan berguna. Makhluk hidup akan mengamuk dan kehilangan akal sehat, bahkan Gu Immortal tingkat 8 menjadi gila di lingkungan seperti itu. Beberapa saat kemudian, lapisan pertama yang dipenuhi dengan vitalitas berubah menjadi tanah tandus. Varian manusia Gu Immortal masih belum puas saat mereka membawa sejumlah besar sumber daya kembali ke celah abadi yang berdaulat. Fang Yuan dan Lu Weiyin masuk ke lapisan kedua setelah itu. Lapisan kedua Crazy Demon Cave adalah tanah yang sangat panas dari bebatuan yang terbakar. Sejumlah besar batu ditumpuk bersama-sama, besar dan kecil, yang besar seperti gajah besar, yang kecil seperti kerikil. Material Gu ini juga memiliki tanda Dao yang kacau, tetapi sebagian besar terbuat dari tanda Dao jalur api dan jalur tanah. Ambil semuanya, perintah Fang Yuan. Varian manusia Gu Immortal bergerak lagi. Mereka menyapu area itu seperti kawanan belalang, mengosongkan seluruh lapisan kedua. Setelah itu, Fang Yuan dan Lu Weiyin masuk ke lapisan ketiga. Lapisan ketiga ditutupi kabut tebal, terdapat banyak sekali cacing kabut dan bambu awan. Makhluk hidup ini juga tidak berakal dan kacau, mereka semua dibantai atau ditebang dan dikumpulkan oleh para dewa Gu manusia yang berbeda. Bahkan ada kota kabut di sini. Kota hantu yang dihuni orang-orang mati. Para dewa Gu yang mati di gua setan gila berkumpul bersama dengan dendam dan menciptakan kota kabut ini. Ketika Fang Yuan datang ke sini sebelumnya, dia menghindarinya karena dia memiliki level kultivasi peringkat 7. Jika dia memasukinya, dia pasti akan mati, tidak ada cara untuk melarikan diri. Tapi sekarang berbeda, kota kabut, milikku, singkirkan itu. Setelah menjarah semua yang ada di jalannya, Fang Yuan tiba di lapisan ketujuh gua iblis gila. Dia menghabiskan waktu yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan ekspedisinya sebelumnya. Saat itu, Fang Yuan dipimpin oleh bukan abadi, mereka terus mengambil jalan memutar. Semakin dalam mereka pergi, semakin banyak belokan yang harus mereka buat, terkadang, jarak lurus tampak pendek, tetapi mereka harus membuat jalan memutar yang panjang. Dengan kekuatan mereka saat itu, jalan memutar sebenarnya menghemat lebih banyak waktu daripada mengambil jalan lurus. Tapi sekarang, Fang Yuan bergerak tanpa hambatan. Tidak peduli rintangan apapun yang dia temui di sepanjang jalan, dia menempatkan semuanya ke dalam celah abadi yang berdaulat. Lapisan ketujuh gua iblis gila dipenuhi dengan warna-warna cerah. Batu, rumput, tanah, dan pohon semuanya bersinar dalam cahaya terang. Setiap bagian tanah atau batu di sini adalah material abadi tingkat 9. Namun tanda Dao tersebut kacau, tidak bisa digunakan sama sekali saat suara-suara iblis bergema. Fang Yuan telah mempersiapkan dirinya. Dulu, ia mampu menghadapi suara-suara iblis, sekarang, itu terlalu mudah. Di bawah pengaruh suara-suara iblis, tanda-tanda Dao dari jalur yang sama di lapisan ketujuh berkumpul bersama dan membentuk area-area besar cahaya pelangi yang indah. Mereka tidak lagi tersebar dan acak seperti sebelumnya. Pemandangan yang luar biasa. Lu Weiyin mendesah kagum. Pada saat berikutnya, ia melihat Fang Yuan mengeluarkan Gu abadi rumah pencuri sarang. Mencuri jurus pembunuh Dao diaktifkan. Sejumlah besar tanda-tanda Dao dicuri, membentuk material abadi peringkat 9 yang sesuai di dalam sarang pencuri. Material abadi peringkat 9 ini sangat murni. Mereka hanya memiliki tanda-tanda Dao satu jalur, mereka memiliki nilai yang sangat besar. Lu Weiyin memperhatikan, ia menjadi keluh. Ia memperkirakan bahwa hanya dalam waktu lebih dari 10 napas, Fang Yuan memperoleh setidaknya 3 material abadi peringkat 9. Material abadi peringkat 9, bukankah ia memperolehnya dengan terlalu mudah? Fang Yuan dan Lu Weiyin bergerak bersama, kemanapun mereka pergi, area-area besar tanda-tanda Dao menghilang. Pemandangan indah itu berubah menjadi sesuatu yang menyerupai keju yang digerogoti tikus. Kemanapun Fang Yuan pergi, ada potongan-potongan besar bintik hitam dan putih.
Lu Weiyin memperhatikan, matanya sedikit memerah. Keuntungan Fang Yuan terlalu besar, manfaatnya cukup besar baginya untuk merasa iri dalam hati. Kekayaan seperti itu, dia mendapatkan banyak uang. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang mendapatkan sejumlah besar bahan abadi peringkat 9 dengan begitu mudah. Lu Weiyin berteriak dalam hati pada dirinya sendiri. Dia tidak bisa lagi menebak berapa banyak bahan abadi peringkat 9 yang diperoleh Fang Yuan. Satu-satunya hal yang dia tahu, keuntungannya sangat besar, tidak terpikirkan. Terus bergerak maju, mereka akhirnya tiba di pintu masuk lapisan ke-8. Ekspresi Fang Yuan sedikit pucat, beban menggunakan sarang pencuri dan jurus pamungkas mencuri dao di sepanjang jalan tidaklah kecil, terutama dalam hal pengeluaran esensi abadi. Lu Weiyin menjadi sedikit khawatir, Tuan Fang Yuan, perhatikan penyimpanan esensi abadi Anda. Tidak perlu khawatir, Fang Yuan tersenyum lembut, saya memiliki harta karun esensi surgawi peringkat 8 teratai kekaisaran. Lu Weiyin mendengar ini dan ekspresinya membeku sebelum menjawab, mengesankan, sesuai dengan Tuan Fang Yuan. Di pintu masuk, Fang Yuan melihat 3 jalan di depan lagi. Satu jalan dipenuhi dengan cahaya keemasan, keberuntungan melonjak di sekitarnya. Itu adalah jalan keberuntungan yang ditinggalkan oleh Giant Sun Immortal Venerable. Satu jalan sederhana dan polos, memberikan aura yang baik. Itu adalah jalan milik Paradise Earth Immortal Venerable. Karena Lu Weiyin telah mempersiapkan metode sebelumnya, ia dapat memasuki jalur bumi surga. Namun, Fang Yuan melambaikan tangannya, sarang pencuri diaktifkan, ketiga jalur itu sepenuhnya dilahap, mereka menghilang. Sejumlah besar material abadi tingkat 9 dihasilkan sebagai hasilnya. Lu Weiyin menggerakkan bibirnya tetapi ia tidak berhasil mengatakan apapun, ia mengikuti Fang Yuan ke lapisan ke-8 tanpa kata-kata. Kehampaan, ini adalah kekosongan tak terbatas yang menyerupai lautan besar tanpa pantai yang terlihat. Fang Yuan dan Lu Weiyin yang masuk seperti dua serangga di lautan, sangat kecil dan tidak penting. Fang Yuan pernah datang ke sini, ia memiliki kesan yang mendalam tentang tempat itu. Dalam kekosongan tak terbatas ini, dunia yang tak terhitung jumlahnya diciptakan dan dihancurkan, memperoleh tanda-tanda dao jalur surga yang baru. Ia pernah mencoba memasuki lapisan ke-9 tetapi ia tidak berhasil. Kekosongan ini jelas merupakan kedalaman jalur hantu, tetapi Fang Yuan tidak memiliki pencapaian jalur hantu saat itu, ia tidak dapat menyimpulkan lokasi pintu masuk lapisan ke-9. Kali ini, ia datang dengan persiapan. Tingkat pencapaian jalur hantunya telah mencapai Grandmaster. Fang Yuan langsung menggunakan metode jalur hantunya. Pada saat berikutnya, Fang Yuan mengangkat alisnya, kekosongan di sini berbeda dari yang kualami terakhir kali. Namun Fang Yuan tidak dapat menunjukkan perbedaan yang pasti. Meskipun ia telah membuat kemajuan besar dalam jalur hantu, ia masih sangat jauh dari memahami atau menghancurkan susunan lapisan ke-8 dari Limitless Demon Venerable. Silakan ikuti aku. Lu Weiyin mengaktifkan jurus pembunuh tertentu dan menemukan arahnya, memimpin jalan. Fang Yuan mengikuti Lu Weiyin. Sepanjang jalan, ia melihat dunia yang diciptakan dan dihancurkan, itu benar-benar pemandangan yang luar biasa. Namun berbeda dari sebelumnya, dunia-dunia ini bergerak di sepanjang kekosongan, tidak peduli dunia mana itu, mereka menuju ke arah yang sama. Deduksi Fang Yuan akhirnya membuahkan hasil. Ia jelas tergerak, sekarang aku mengerti, kekosongan ini menyusut. Pada saat terakhir, semua dunia dan tanda dao jalur surga akan terjepit bersama, mereka akan sepenuhnya menyatu menjadi satu. Apakah ini rencana Limitless Demon Venerable? Lu Weiyin menggelengkan kepalanya, aku hanya tahu lokasi dunia besar bumi kuning, kita harus bergegas dan menuju ke sana. Kedua makhluk abadi itu terbang selama beberapa jam lagi sebelum akhirnya melihat tujuan mereka. Ini, Lu Weiyin menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya, karena dia tidak hanya melihat dunia besar bumi kuning, dia juga melihat dunia yang ditinggalkan Reckless Savage dan Genesis Lotus. Fang Yuan menyipitkan matanya, tiga dunia besar itu menyatu menjadi satu, bukan hanya itu, ada juga banyak dunia kecil yang mengikutinya. Dunia-dunia ini tidak bergerak dalam kehampaan. Setiap dunia seperti gelembung, tiga dunia besar adalah gelembung terbesar, masing-masing berwarna hijau, kuning, dan merah. Ketiga dunia itu menyatu di bagian tengah, sedangkan bagian tepinya dipenuhi gelembung-gelembung kecil yang terhubung ke permukaan tiga gelembung dunia besar itu. Oh tidak, Tuan, tolong lihat.
Lu Weiyin menunjuk gelembung kuning itu dan berkata dengan cemas. Fang Yuan mengalihkan pandangannya dan melihat bahwa dunia besar bumi kuning saat ini sedang diserang oleh upaya gabungan dari dua dunia besar lainnya. Meskipun pandangan di luar gelembung itu cukup samar, Fang Yuan dan Lu Weiyin masih bisa merasakan intensitas pertempuran di dalam. Terutama ketika area penghubung ketiga dunia itu dipenuhi dengan mayat, itu adalah area pertempuran yang paling intens. Tuan, dengan metodeku, dunia besar bumi kuning tidak akan melawan kita. Ayo kita pergi dan dukung mereka. Lu Weiyin menyerbu seperti meteor yang jatuh. Fang Yuan mengikutinya, tubuhnya juga diselimuti cahaya kuning. Cahaya kuning inilah yang memungkinkan mereka dengan mudah melewati gelembung dan memasuki dunia besar bumi kuning. Melihat dunia besar itu, hal yang paling menarik perhatian Fang Yuan adalah gundukan besar di tengahnya. Gundukan ini menyerupai gunung itu sendiri cukup datar, tampak buatan manusia. Namun, Fang Yuan dapat melihat esensi sejati gunung itu pada pandangan pertama, ini adalah makam bumi 10 bumi. Ini adalah makam yang sangat besar. Makam yang belum pernah ada sebelumnya ini memiliki batu nisan di atasnya. Batu nisan itu memiliki 6 kata yang tertulis di atasnya, makam bumi surga yang abadi. Tampaknya merasakan Lu Weiyin dan Fang Yuan, makam itu tiba-tiba memancarkan pilar cahaya yang agung. Itu menjulang ke langit, menyerupai pilar yang menopang surga itu sendiri. Seluruh medan perang membeku, mata semua orang tertarik padanya. Makam suci bersinar, langit dan bumi dapat menjadi buktinya. Orang bijak kita telah tiba. Setelah beberapa saat, suara gemuruh besar meletus di dunia besar bumi kuning, seperti tsunami besar. Orang-orang di dunia besar bumi kuning menjadi bersemangat dan semangat mereka melonjak, mereka mulai melakukan serangan balik. Dunia besar teratai hijau, ini adalah ladang Daodari yang mulia abadi teratai Genesis. Lihatlah, hutan dan tumbuhan sangat banyak, dipenuhi dengan tanaman hijau dan vitalitas, memancarkan aura yang tak terduga. Di dunia yang hijau pekat ini, ada gunung hitam dan putih. Di puncak gunung, ada deretan kursi yang menjulur ke bawah. 2 kursi teratas kosong, sementara Qin Dingling duduk di kursi keempat. Fang Yuan dan Lu Weiyin akhirnya tiba. Setelah menerima informasi itu, Qin Dingling mendengus dingin. Selama pertempuran pengejaran melawan Fang Yuan, Lu Weiyin mengambil inisiatif untuk membantu Fang Yuan. Dia tidak hanya membantu membunuh Spectral Soul, dia bahkan membantu Fang Yuan melarikan diri. Lu Weiyin adalah pewaris bumi surga perbatasan selatan. Setelah itu, niat bumi surga untuk bekerja sama dengan Fang Yuan menjadi jelas. Makam suci bumi surga di pusat dunia besar bumi kuning juga terlihat secara terbuka oleh semua orang. Para dewa Gu dari 3 dunia mengetahuinya. Jadi, tidak ada yang aneh tentang Lu Weiyin dan Fang Yuan muncul di sini. Qin Dingling menggertakkan giginya saat dia berkata, saat ini, kita perlu berpisah menjadi 2 kelompok. Satu kelompok akan maju dan menyerang dunia besar bumi kuning, yang lain akan membantu Dewan Penghakiman Iblis dalam menekan dan melawan dunia besar Savage Wilderness serta menahan Longevity Heaven. Adapun para dewa abadi lainnya, kalian dapat pergi menaklukkan dunia kecil secara berkelompok. Awalnya, pihak kami bekerja sama dengan Longevity Heaven untuk melahap dunia besar bumi kuning, tetapi sekarang setelah Fang Yuan dan Lu Weiyin muncul, dunia besar bumi kuning tidak lagi menjadi sasaran empuk, kami dapat menderita kerugian jika kami ceroboh. Mengatakan demikian, Qin Dingling berdiri dan membungkuk kepada dewa abadi di kursi ketiga, Nona Ming Hao, mohon izinkan bawahan ini menggunakan kota kaisar ilahi dan secara pribadi memimpin kelompok yang menyerang dunia besar bumi kuning untuk melawan Fang Yuan. Qin Dingling awalnya adalah pemimpin pengadilan surgawi, tetapi di sini, dia hanya berada di tempat keempat, dia harus mematuhi 3 peri di atas. Saat ini, peri pertama dan kedua tidak ada di sekitar, hanya peri ketiga Ming Hao yang ada di sini untuk mengendalikan situasi. Peri Ming Hao ini memiliki penampilan seperti seorang gadis berusia 3 hingga 4 tahun, dia imut dan lembut, matanya yang besar bersinar dengan bintik-bintik cahaya bintang yang berkilauan. Dia mengedipkan matanya yang besar dan berkilau, dia merenung sebelum menjawab dengan suara kekanak-kanakan, aku pernah mendengar tentang Fang Yuan, tetapi apakah kamu perlu berurusan dengannya secara pribadi? Biarkan mereka pergi saja. Mengatakan demikian, lengan mungilnya melambai ketika seekor cacing Gu terbang keluar. Cacing Gu jalur informasi ini terbang ke tengah gunung dan mendarat di depan 2 dewa Gu. Mereka bukanlah manusia atau dewa Gu varian manusia.
Yang satu adalah pohon tua dengan batang tipis dan kering, ia memiliki cabang yang tak terhitung jumlahnya dengan panjang yang berbeda tetapi tidak memiliki daun di atasnya. Ia memiliki akar tipis dan panjang yang jumlahnya mencapai 100. Nama pohon itu adalah mucalang. Yang lainnya adalah bambu panjang yang berwarna hijau seperti batu giok, namanya adalah King Haozi. King Haozi melayang di udara, tidur dengan santai dan damai. Mucalang berbaring di batu gunung yang tampak seperti kursi, cabang-cabangnya melilit batu kecil seperti orang yang meletakkan kakinya di bangku, dia sangat santai. Setelah melihat jalur informasi cacinggu, Mucalang segera berdiri. Dia mengulurkan cabang-cabangnya untuk menyenggol King Haozi, berhenti tidur, orang bijak telah mengirimkan perintah. King Haozi melambaikan tangan ke depan dan ke belakang karena dorongan itu tetapi dia tidak mendarat di tanah. Setelah terbangun, dia menegakkan tubuhnya dan tetap di udara, tidak kusangka kita akan bergerak keluar secepat itu.